Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Bapak Aryo Magister Komputer selaku CEO dari Dieng Cyber dan juga semua hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek aplikasi yang akan saya buat dengan nama Second atau Second Marketplace. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Genta Gilang. Saya berasal dari SMK Telkom Purwokerto dan sedang menjalani masa prakerin di Dieng Cyber. Pada presentasi kali ini akan saya bagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian solusi, ketiga adalah deskripsi aplikasi, yang keempat target pasaran, yang kelima adalah aplikasi pesaing, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Dalam latar belakang ini akan saya jelaskan permasalahan apa yang saya ambil dan nantinya akan saya selesaikan dan cari solusinya. Menurut data yang diambil dari Kompas, dan Kompas melakukan riset pada tahun 2022 atau tahun lalu, menyatakan bahwa sebanyak 40% dari total semua responden mengatakan mereka pernah membeli barang-barang bekas selama setahun terakhir. Dan juga selama setahun belakangan ini, sebanyak 40% responden mengaku mereka telah menjual barang-barang bekas kepada orang lain. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa cukup banyak peminat orang yang menjual maupun membeli barang-barang bekas. Ada banyak alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut, diantaranya adalah sebanyak lebih dari 80% mengatakan mereka membeli barang bekas karena harganya lebih murah. Beberapa dari mereka ada yang menyebutkan bahwa barang bekas memiliki nilai sejarah dan juga barang bekas lebih banyak variasinya daripada barang yang baru. Serta belakangan ini ramai tren untuk membeli barang bekas atau sering kita menyebutnya dengan istilah thrifting. Kemudian untuk alasan mengapa orang menjual barang bekas adalah 50% dari mereka mengatakan bahwa menjual barang bekas dapat menguntungkan mereka dari segi ekonomis maupun dari segi yang lainnya, seperti untuk mengurangi jumlah barang-barang yang sudah terpakai dan juga melestarikan lingkungan untuk mengurangi sampah yang ada. Lalu kebanyakan dari mereka masih membeli ataupun menjual barang-barang bekas secara offline, yaitu 50% melalui pasar loak dan juga kenalan, serta hanya beberapa yang sudah secara online atau melalui sosial media. Saya juga telah melakukan riset kecil-kecilan tentang jual beli barang-barang bekas di sosial media. Ketika kita ingin membeli atau menjual barang-barang bekas, yang sering terpikir di pikiran kita adalah mencarinya di forum atau grup jual beli Facebook. Saya telah melakukan riset secara random dengan mengunjungi 10 grup atau forum jual beli barang bekas yang ada di Facebook dan menemukan bahwa 8 diantaranya masih tidak tertata secara rapi. Maksudnya adalah banyak orang yang menjual barang-barang tidak sesuai dengan nama grup yang tertera. Misalnya saja, ada yang menjual sebuah gitar di grup jual beli HP second area Wonosobo. Lalu juga ada yang menjual durian di grup jual beli area Mojo Tengah. Dan yang paling parah adalah ada yang menawarkan jasa peminjaman uang secara online di grup jual beli HP area Sukoharjo. Hal ini menyebabkan banyak sekali masalah, terutama kebingungan saat orang-orang ingin mencari barang-barang bekas, baik itu ingin menjual atau membeli. Dilanjut untuk sesi selanjutnya, yaitu solusi. Melihat masalah yang sudah saya jelaskan tadi, ada 2 masalah utama yang akan saya selesaikan. Yang pertama adalah yang semula kebanyakan orang masih menjual maupun membeli barang-barang bekas secara offline akan saya digitalisasi menjadi online, dan juga yang sudah online kebanyakan belum tertata secara rapi dan belum terorganisir. Jadi saya berinisiatif untuk membuat sebuah marketplace yang berbasis aplikasi mobile. Nantinya akan saya buat menggunakan framework Flutter dan juga menggunakan bahasa pemrograman Dart. Oleh karena itu, solusi untuk kedua masalah tersebut bisa diselesaikan.
Lanjut untuk sesi yang ketiga adalah deskripsi aplikasi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, adalah nama aplikasi yang akan saya buat bernama Second, yang memiliki kepanjangan Second Marketplace. Ada 5 fitur utama yang akan saya sampaikan pada aplikasi ini. Yang pertama adalah fitur menjadi partner. Selain kita bisa login untuk membeli barang-barang bekas di aplikasi Second Marketplace, kita juga bisa menjadi partner atau bergabung dengan pihak Second, dan kita setelah bergabung bisa menjual barang-barang bekas, namun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua adalah pelompokan yang tepat. Jika sebelumnya seperti yang ada di jual beli, forum jual beli atau grup jual beli Facebook masih belum terlihat secara rapi, maka di aplikasi Second ini akan saya organisir secara rapi, yang nantinya akan saya tampilkan sedikit UI-nya di bagian setelah ini. Yang ketiga adalah fitur wishlist. Fitur wishlist atau fitur daftar keinginan bisa bermanfaat ketika kita ingin membeli suatu barang tapi kita masih berpikir dua kali apakah benar-benar ingin membeli barang tersebut ataupun tidak. Jika sudah mengklik wishlistnya, maka akan tersimpan di daftar wishlist, dan ketika suatu saat kita sudah yakin ingin membeli barang tersebut, kita tinggal masuk ke daftar wishlist tersebut tanpa mencari lagi barang tersebut secara manual. Untuk yang keempat dan kelima adalah fitur rating dan juga report, yang nantinya akan saya jelaskan bersama dengan aplikasi pembanding. Lanjut untuk sesi yang bagian yang keempat adalah target pasaran. Untuk target pasaran atau market size dari aplikasi Second ini adalah bebas atau semua orang saja yang sudah berusia lebih dari 12 tahun, karena usia tersebut adalah awal remaja dan orang di usia tersebut sudah bisa berpikir secara logika dan bisa menjalankan suatu bisnis kecil seperti jual beli barang bekas tersebut. Namun pada saat awal perilisan, orang terdekat saya akan menjadi user pertama, sehingga setidaknya aplikasi saya bisa bermanfaat bagi orang sekitar saya. Yang kelima adalah aplikasi pesaing. Sebenarnya banyak aplikasi e-commerce maupun marketplace yang ada di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Tapi untuk marketplace untuk barang-barang bekas ada satu yang menonjol, yaitu OLX. OLX sendiri aplikasi yang sudah cukup besar di Indonesia dan cukup dikenal banyak orang dengan menjual barang-barang bekasnya. Namun saya menemukan beberapa kekurangan, yaitu adanya iklan diselipkan di aplikasi tersebut. Jadi menurut saya cukup mengganggu, dan juga ketika kita ingin mempromosikan barang kita agar bisa dilihat oleh pembeli secara banyak, malah kita perlu mengeluarkan uang dengan cara membeli paket premium. Oleh karena itu, saya membuat sistem untuk promosi iklan tidak menggunakan uang tapi menggunakan sistem poin. Seperti ini gambarannya. Jadi poin yang didapatkan itu berasal dari feedback pembeli. Ketika pembeli sudah berhasil membeli barang, maka mereka bisa melakukan penilaian terhadap barang tersebut, apakah sesuai dengan yang dideskripsikan atau pelayanannya yang baik atau tidak. Misal penilaiannya tinggi, maka akan mendapat poin yang tinggi juga. Sementara jika penilaiannya rendah, maka poin yang diberikan sedikit. Bahkan jika ada yang sampai mereport karena barang yang sampai tidak sesuai atau semacamnya, poin tersebut akan hilang secara drastis, bahkan akun tersebut akan di blacklist, dan bisa jadi data-datanya akan diserahkan kepada pihak berwajib karena sudah termasuk ke dalam penipuan. Jadi nanti sistemnya ketika kita sudah mendapat cukup banyak poin, nanti poin tersebut bisa untuk membeli lapak iklan yang nantinya akan dimunculkan di bagian home sini, dan juga ada yang ditampilkan di bagian terbaik sini. Tapi poin untuk membeli lapak iklan di sini poinnya lebih besar daripada yang di sini. Misal di sini membutuhkan 100 poin, di sini membutuhkan 50 poin, tergantung nanti sistemnya seperti apa. Dan juga seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di aplikasi ini tertata rapi seperti ada kategori-kategori, jadi user tinggal mengklik saja kategori yang diinginkan. Nanti di dalam kategori ini masih ada subkategori lagi. Misal kategori elektronik, nanti ada subkategori misal handphone, laptop, dan sebagainya. Jadi pembeli tidak kebingungan lagi ketika ingin melakukan transaksi.
Lalu untuk inspirasi saya membuat aplikasi ini adalah aplikasi markas UMKM milik DM Cyber. Nantinya juga saya akan membuat sistem yang mirip atau hampir sama dengan markas UMKM, yaitu pada bagian transaksinya akan saya arahkan ke bahasa pribadi masing-masing, agar karena ini target saya adalah semua orang dan minimal usia 12 tahun, tidak perlu lagi kebingungan seperti pada market pada misal menggunakan m-banking atau apa. Banyak orang awam yang kesulitan, jadi akan saya arahkan ke WhatsApp, namun ada beberapa tambahan seperti tadi rating atau hubungan semacamnya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Pada kesimpulan ini akan saya sampaikan alur kerja pembuatan aplikasi Secret. Yang pertama, saya akan membuat tampilannya terlebih dahulu. Biasanya saya menggunakan Figma untuk membuat user interface-nya ataupun memikirkan bagaimana user experience-nya. Setelah membuat tampilan, maka akan saya convert ke dalam bentuk bahasa Dart atau saya coding agar nantinya bisa digunakan dalam aplikasi mobile Android. Yang ketiga adalah testing dan juga pemasaran. Setelah aplikasinya jadi, maka akan ditesting atau diuji coba apakah masih terdapat bug atau tidak, dan nantinya akan dipasarkan dengan cara diupload ke Google Play Store dan dapat diunduh oleh khalayak umum. Yang terakhir adalah perbaikan dan pemeliharaan. Setelah pemasaran di Google Play Store, biasanya masih terdapat bug maupun para user meminta updatean terbaru agar aplikasi berkembang. Jadi akan tetap saya lakukan perbaikan dan juga pemeliharaan untuk kedepannya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan juga kritik dan saran dari Anda semua sangat berguna bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.